Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lamsi Henry dari Angkatan tahun 2019. Pada kali ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Implementasi Pengawasan Peredaran Kosmetika Ilegal oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Sumatera Barat di Kota Padang. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu penguji, yaitu Bapak Yusri Rizal, Ibu Kusnarini, dan Bu Lila. Tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak pembimbing, yaitu Pak Hendro Kaswara dan juga Pak Roni Eka Putra. Baiklah, langsung saya akan masuk kepada materi yang akan saya paparkan. Pertama itu bab 1, pendahuluan, latar belakang. Yang pertama itu salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam kosmetik yang baik, yaitu harus mencantumkan nomor izin edar pemakai produk tersebut. Dengan mencantumkan nomor izin tersebut, maka konsumen dapat mengetahui keamanan dan mutunya terjamin. Selanjutnya itu, peredaran produk obat dan makanan harus diawasi oleh pemerintah sebagai upaya dalam melindungi kesehatan masyarakat agar produk yang tidak layak konsumsi dan tidak memenuhi standar dilarang beredar. Maka untuk itu dibentuklah Badan Pengawas Obat dan Makanan supaya produk yang tidak layak konsumsi atau tidak memenuhi standar dilarang beredar. Selanjutnya itu, dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa sarana distribusi yang ada di Kota Padang merupakan yang terbanyak. Namun setelah diperiksa oleh Satuan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Sumatera Barat, dari 12 kabupaten atau kota, Kota Padang juga berada di urutan pertama yang memiliki sarana distribusi kosmetika tidak memenuhi kriteria. Tujuan dan fungsi tersebut melekat pada BPOM sebagai lembaga pemerintahan yang merupakan garda terdepan dalam hal perlindungan terhadap konsumen. Di dalam susunan organisasi BPOM yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetika adalah Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang terdapat dalam pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selanjutnya itu, dalam konferensi pers yang diadakan pada awal Oktober 2021 lalu, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik BBPOM menyatakan bahwa kosmetik ilegal tersebut termasuk pewarna merah, K3, dan K10, yang merupakan bahan pewarna yang dilarang dan dapat menyebabkan kanker. Berikut ini saya paparkan hasil pengawasan BBPOM dari Oktober 2021 hingga Agustus 2022. Selanjutnya itu fenomena empiris. Pertama itu, motif pemicu adanya pelaku pembuat atau memproduksi kosmetika ilegal adalah faktor ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang menimbulkan efek jerah pada pelaku. Yang kedua, banyak orang tertarik untuk membeli produk kosmetik dengan harga murah namun hasil yang bagus. Terakhir, banyak orang memakai jalan alternatif untuk membeli suatu produk walaupun kosmetika tersebut tidak memenuhi persyaratan dan tidak terdaftar dalam BPOM. Konsumen biasanya tidak mencari tahu suatu produk sebelum membelinya. Yang ketiga itu, masih kurangnya peran dari aparat berwenang dalam mengatasi masalah peredaran produk ilegal di kalangan masyarakat. Yang keempat itu, sulitnya mendapat perizinan, baik perizinan untuk melakukan produksi maupun mengedarkan kosmetik. Yang kelima, biaya yang dibutuhkan untuk notifikasi juga cukup memakan biaya. Selanjutnya itu fenomena teoritis. Yang pertama itu keterbatasan kualitas SDM. Balai Besar POM di Padang perlu mendapat perhatian khusus, di mana SDM Balai Besar POM di Padang masih harus ditingkatkan kompetensinya dalam menghadapi tantangan globalisasi. Hal ini juga ditambah dengan belum optimalnya koordinasi antar bidang. Yang kedua itu sarana dan prasarana BPOM. Secara umum pemenuhan terhadap kebutuhan alat pengolah data dan kabel air kerja masih terpenuhi. Namun untuk pemenuhan kebutuhan luas lantai bangunan masih belum terpenuhi. Yang ketiga itu sumber dana yang terbatas. Walaupun dengan sumber daya atau dana yang terbatas, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai sasaran strategis melalui pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif. Yang keempat itu tidak mengetahui informasi yang terdapat dalam produk dikarenakan tidak adanya label yang menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan juga sering ditemukan nomor Badan Pengawas Obat dan Makanan palsu dan logo halal palsu. Selanjutnya itu rumus masalah. Yang pertama itu bagaimana implementasi BPOM Kota Padang dalam pengawasan dan penindakan terhadap peredaran kosmetika yang mengandung bahan berbahaya di Kota Padang. Tujuan penelitian yaitu, adapun tujuan umum yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang tepat untuk pengolah dan menganalisis data terkait implementasi pengawasan peredaran kosmetika oleh BPOM di Kota Padang. Selanjutnya itu manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta keilmuan tentang perlindungan konsumen, terutama mengenai hak konsumen untuk memiliki produk yang aman, khususnya kosmetik. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang upaya apa yang dapat dilakukan dan tanggung jawab pelaku usaha jika produk kosmetik berbahaya ditemukan. Diharapkan penelitian ini akan berkontribusi pada pengembangan hukum perlindungan konsumen dan dapat digunakan sebagai referensi. Manfaat praktisnya adalah penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi BPOM di Padang serta instansi-instansi yang terkait dalam pengawasan peredaran kosmetika ilegal di Kota Padang. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi kepentingan akademisi dan sebagai tambahan bahan kepustakaan khususnya bagi yang meneliti mengenai hukum perlindungan konsumen. Selanjutnya itu tinjauan pustaka, yaitu teori. Di mana saya menggunakan teori Donald Palmer dan Carl Van Horn.
yang mana variabelnya yang pertama itu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait kegiatan-kegiatan pelaksana, sikap pelaksana, dan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Berikut ini saya paparkan skema pemikiran. Selanjutnya itu definisi konsep. Yang pertama itu kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Asas kebijakan itu harus dilaksanakan dan kemanfaatan bagi kehidupan bersama harus diperhatikan sepenuhnya agar kebijakan itu membawa manfaat yang besar bagi warganya dan tidak merugikan. Di sini pemerintah harus bijak dalam menetapkan kebijakan. Selanjutnya itu implementasi kebijakan pada dasarnya ialah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Fungsi implementasi kebijakan ialah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran yang diwujudkan sebagai outcomes atau hasil akhir yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh sebab itu mencakup penciptaan policy delivery system penyelenggaraan kebijakan negara yang biasanya terdiri atas cara-cara atau saran-saran tertentu yang dirancang atau didesain secara khusus serta diarahkan menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang dikehendaki. Itu pengawasan. Pengawasan sebagai suatu tindakan meneliti atau melihat apakah suatu kebijakan sesuai dengan yang telah ditetapkan berdasarkan instruksi yang telah dikeluarkan dan prinsip yang telah ditetapkan. Pengawasan ini dilakukan untuk menemukan kelemahan-kelemahan agar kelemahan tersebut bisa diperbaiki secepat mungkin dan mencegah kelemahan tersebut terulang lagi. Selanjutnya itu saya paparkan definisi operasional. Selanjutnya itu bab 3 itu metodologi penelitian. Yang pertama itu pendekatan dan desain penelitian. Pendekatan desain penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Yang kedua itu teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang ketiga itu pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Yang keempat yaitu peranan peneliti. Peranan peneliti ialah sebagai instrumen utama dalam penelitian. Yang kelima itu proses penelitian. Yang pertama itu perumusan masalah, pengumpulan data hingga analisis data dan hasil. Yang keenam itu unit analisis. Analisisnya ialah lembaga, itu Balai Besar Penguasa Obat dan Makanan Sumatera Barat. Yang ketujuh adalah teknik analisis data, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarik kesimpulan atau verifikasi. Yang kedelapan itu teknik keabsahan data, diuji dengan melakukan triangulasi. Selanjutnya itu bab 4 deskripsi lokasi penelitian. Pemerintah membentuk satu badan yang bertugas mengawasi obat dan makanan, yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintahan dan departemen. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, adapun tugas BPOM tercantum dalam pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan yaitu nomor 14 tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan yang meliputi pengawasan atas produk terapeutik, narkotika, psikotropika, adiktif, serta obat tradisional, kosmetik, serta produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya. Selanjutnya bab 5 itu hasil penelitian. Yang pertama itu standar dan sasaran kebijakan. Dalam hal penerapan undang-undang yang berlaku sudah berjalan dengan semestinya, yang mana melalui BPOM Kota Pandai bertujuan untuk memastikan semua produk kosmetika mendapat notifikasi sesuai dengan undang-undang terkait, sehingga dapat disimpulkan bahwa Perpres nomor 80 tahun 2017 dan BPOM nomor 30 tahun 2017 dalam penerapan pengawasan produk kosmetika ilegal di Kota Padang sudah memiliki tujuan dan aturan yang jelas yang telah dipahami oleh implementer. Namun masih terdapat beberapa kekurangan mengenai informasi kosmetika yang baik digunakan karena belum meratanya penerapan pengawasan dilakukan oleh BPOM Kota Padang. Untuk mengupayakan terwujudnya keadilan yang merata dan adil dalam penerapan pengawasan produk kosmetika diperlukannya dukungan dari segala pihak dan kalangan, tidak hanya dari BPOM Kota Padang sebagai badan yang berwenang, tapi dibutuhkan juga peran aktif pemerintah daerah, organisasi atau lembaga, dan masyarakat itu sendiri dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya menggunakan kosmetika yang ternotifikasi. Ini dapat menghindarkan tubuh dari dampak negatif penggunaan kosmetika ilegal. Selanjutnya itu sumber daya. BPOM Kota Padang telah memanfaatkan sumber daya yang ada seefisien mungkin, tetapi masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki terkait sumber daya manusia. Dalam segi kuantitas atau jumlah pegawai masih kurang memadai, khususnya pada pegawai substansi penindakan memiliki beban kerja lainnya yang mengakibatkan terhambatnya penerapan kegiatan ditandai dari masyarakat yang masih banyak belum mengetahui perbedaan kosmetika yang layak pakai dan tidak. Sebenarnya finansial, sarana dan prasarana BPOM sudah cukup memadai. Seluruh pegawai mendapat fasilitas yang memadai dalam melakukan tugasnya agar dapat menjalankan tugas dengan baik, efisien dan efektif. Namun anggaran yang didapatkan BPOM Kota Padang masih sangat minim dan pihak BPOM sangat mendalam pengeluaran agar bisa menekan pengeluaran agar bisa mencakup semua kegiatan pengawasan. Sebenarnya waktunya yaitu BPOM melakukan pengawasan secara rutin maupun pengawasan khusus
Namun terkait waktu pengawasan belum ada penjadwalan tetapnya. Hal ini dikhawatirkan juga berdampak pada kinerja petugas pengawasnya, dikarenakan petugasnya bisa lalai dalam melakukan pengawasan dikarenakan tidak terjadwalnya waktu pelaksanaan pengawasan di lapangan. Selanjutnya itu komunikasi antar organisasi. BBPOM Kota Padang sudah melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik kepada beberapa pihak, terkhususnya seperti pemerintah daerah dan kepolisian dalam meningkatkan keefektifan pengawasan kosmetika. Namun dalam segi pemerataan penerapan pengawasan masih belum dipenuhi. Hal ini menjadi tantangan yang harus diselesaikan oleh BBPOM Kota Padang agar masyarakat, terkhususnya konsumen, dapat memahami dan mengerti kosmetika yang baik digunakan. Selanjutnya itu karakteristik agen pelaksana. Dalam hal norma-norma terdapat pada BBPOM Kota Padang, keseluruhan pegawai telah mentaati, mematuhi dan memahami norma atau nilai yang terdapat di dalam organisasi, tetapi masih ada beberapa pegawai yang menunjukkan ketidakdisiplinannya. Tetapi terdapat sanksi yang tegas untuk pegawai yang melanggar, dan juga dalam pola hubungan yang terjalin, BBPOM Kota Padang sudah berjalan dengan lancar, ditandai dengan adanya komunikasi, kerjasama, dan kelancaran arus informasi yang didapatkan antar pegawai. Selanjutnya itu disposisi implementer. Implementasi pengawasan peredaran kosmetika ilegal oleh BBPOM Sumatera Barat di Kota Padang, jika dilihat dari unsur respon pelaksana terhadap kebijakan, maka para pelaksana sudah sepenuhnya paham dan mengerti kebijakan dan menerima sepenuhnya amanat yang diberikan undang-undang kepada seluruh pegawai. Tetapi hanya perlu untuk menjaga dan meningkatkan konsistensi dalam melaksanakan penerapan programnya. Begitu juga dengan adanya intensitas tanggapan pelaksana dan dalam melaksanakan penerapan pengawasannya juga telah dilakukan dengan baik dan konsisten dalam melaksanakan tugas dan penerapan kepada masyarakat. Selanjutnya itu kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Kondisi sosial masyarakat Kota Padang masih belum memberikan respon yang positif terhadap penerapan pengawasan kosmetika ilegal sehingga menjadi hambatan utama BBPOM Kota Padang dalam mengimplementasikannya. Kondisi ekonomi masyarakat dalam penerapan pengawasan peredaran kosmetika ilegal diindikasikan tidak terdapat kendala apapun, namun berbanding terbalik dengan konsumen yang ingin mendapatkan hasil instan tapi dengan harga yang murah dikarenakan terbatasnya biaya yang dimiliki untuk mendapatkan kosmetika yang memiliki hasil yang bagus dan hasil yang cepat membutuhkan biaya yang cukup mahal. Pengawasan peredaran kosmetika ilegal di kota sudah mendapatkan perhatian khusus serta dukungan dari elit politik. Hal ini dibuktikan dengan adanya peraturan khusus yang dibuat dan terdapat dukungan seperti kerjasama sehingga percepatan penerapan pengawasan. Selanjutnya itu kinerja kebijakan. Kinerja kebijakan sudah berjalan dengan baik, namun pelaksanaannya seperti konsistensi implementer dan adanya kondisi lingkungan kebijakan yang kurang mendukung dapat menghambat kebijakan. Pengawasan peredaran kosmetika ilegal oleh BBPOM Sumatera Barat di Kota Padang dalam pelaksanaannya masih belum merata dan adil, yang mana masih banyak masyarakat yang belum mengetahui informasi dan membedakan kosmetika yang berbahaya dan yang tidak. Hal ini mempengaruhi sikap kecenderungan para pelaksana. Pelaksananya itu BPOM Kota Padang, Dinkes, dan Kepolisian. Sikap kecenderungan para pelaksana BPOM Kota Padang sudah menunjukkan kecenderungan yang baik berupa sikap atau respon dan referensi nilai implementer yang memahami dan mengetahui kebijakan. Kecenderungan para pelaksana juga berhubungan dengan sumber daya yang tersedia. Sumber dayanya secara umum belum memadai. Hal tersebut juga berpengaruh kepada kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Salah satunya karena rendahnya kesadaran masyarakat. Untuk hubungan karakteristik agen pelaksana sudah cukup baik. Terakhir itu kesimpulan dan saran. Yang pertama itu kesimpulan. Berdasarkan hasil dan temuan di lapangan, peneliti memiliki kesimpulan bahwa implementasi pengawasan peredaran kosmetika ilegal oleh BBPOM Sumatera Barat di Kota Padang belum diimplementasikan dengan baik. Dilihat dari adanya upaya dan strategi yang telah dilakukan oleh BBPOM Kota Padang, yang mana terdapat beberapa hambatan yang terjadi seperti sumber daya merupakan unsur vital dalam sebuah institusi, dikarenakan sumber daya berperan sebagai penggerak sistem. Jika sumber daya masih kurang dan lemah dalam suatu proses pengawasan langsung, khususnya pengawasan di lapangan, maka proses pengawasan tidak akan maksimal. Kemudian terdapat komunikasi dan koordinasi yang belum dilaksanakan secara merata. Setelah itu, pada kondisi sosial masih kurangnya kesadaran, pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait kosmetika, di mana masyarakat masih bingung membedakan kosmetika yang layak dikonsumsi dan yang tidak. Selanjutnya itu kondisi ekonomi masyarakat masih tergiur akan kosmetika yang mudah mendapatkan hasil yang cepat tanpa memikirkan dampak ke depannya. Dan pada kondisi politik sudah terdapat dukungan dari elit politik, tapi masih perlu dimaksimalkan dalam penerapannya. Selanjutnya itu saran. Yang pertama itu BPOM Kota Padang harus memiliki sumber daya manusia yang lebih banyak lagi dan juga mengajukan penambahan anggaran sehingga dapat maksimal dalam penerapan pengawasan kepada seluruh masyarakat. Terkait sumber daya finansial, melakukan revisi anggaran yang telah ditetapkan untuk BPOM agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan dengan baik dan menghasilkan output yang lebih maksimal sehingga tidak ada lagi permasalahan terkait sumber daya finansial yang berkelanjutan. Selanjutnya itu meningkatkan kegiatan sosialisasi secara masif mengenai produk kosmetika yang layak digunakan kepada seluruh masyarakat sehingga informasi yang diberikan BPOM dapat merata dan adil didapatkan oleh masyarakat sehingga tidak ada lagi kesalahpahaman yang ada di masyarakat mengenai kosmetika. Ketiga itu meningkatkan komunikasi antar organisasi dengan pemerintah agar masyarakat bisa teredukasi mengenai bahaya penggunaan kosmetika ilegal dan dapat membahayakan kesehatan kulit dan tubuh. Dan keempat itu pengawasan BPOM terhadap peredaran kosmetika perlu ditingkatkan dan personil untuk selalu mengecek di lapangan agar produk kosmetika tanpa izin edar tidak beredar secara bebas di pasaran. Baiklah, sekian hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf.
Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.